Hai, brother sister. Di Inggris tahun 2014, ada seorang pria LG Betong yang punya hobi mencari sesama pria lewat aplikasi khusus penyuka pedang. Orang ini akan mengincar boti-boti muda untuk diajak ketemuan di apartemennya. Nah, sesampainya di apartemen, boti yang berhasil dibawanya akan disuguhkannya minuman yang sudah dia campur dengan obat bius total. Setelah itu, dia akan melakukan mantap-mantap alias diperkaos. Dan pada akhirnya, boti tersebut dibun-bun dan dibuang begitu saja. Inilah kisah Stephen Port. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Pastikan kalian menonton videonya hingga selesai, agar kalian tidak salah dalam memahami isi dari video ini. Ingat, bijaklah dalam berkomentar. Seperti biasa, kita harus kenalan dulu sama si kampret ini, Stephen Port. Nah, dia lahir di Inggris tepat pada 22 Februari 1975. Saat ditangkap, dia sudah berusia 40 tahun. Stephen ini tinggal di sebuah apartemen kecil di Cookie Street, Barking. Nah, dia bekerja sebagai koki di sebuah kantin rumah sakit. Teman-temannya bilang dia orangnya yang kaku banget kalau ngobrol. Dia nggak punya banyak teman, nggak pernah bikin keributan, dan tipe tertutup dengan tetangga. Tapi di balik pintu apartemennya, Stephen punya dunia sendiri yang jujur agak aneh buat pria seumurannya. Dia punya obsesi yang nggak wajar sama kartun-kartun bocil, mainan, dan punya kepribadian yang sangat kebocil-bocilan. Dia kayak orang yang nolak buat tumbuh dewasa. Tapi jangan salah guys, sifat kebocilannya ini bukan berarti dia polos. Di balik itu, dia adalah seorang manipulator yang sangat licin. Dia terobsesi dengan kontrol. Dia pengen punya kekuasaan penuh atas orang lain, dan dia nemuin caranya lewat dunia digital. Stephen punya kehidupan kedua, yaitu di aplikasi kencan. Di dunia nyata, dia mungkin cuma koki kantin yang dicuekin orang. Tapi di aplikasi hijau, dia bisa jadi siapa saja. Dia sering pakai foto pria yang jauh lebih muda, atletis, dan pakai nama samaran. Disinilah dia mulai mentarget. Targetnya spesifik seperti para boti atau pria-pria muda. Seringkali pendatang atau orang yang baru di London, yang dia rasa rentan atau mudah dipengaruhi. Dia bakal nawarkan minuman, tempat buat istirahat, atau janji kesenangan lainnya buat narik mereka ke apartemennya. Tapi ada yang nggak diketahui para boti yang dibawa ke apartemennya, yaitu Stephen punya persiapan khusus di rumahnya. Dia bukan cuma menyiapkan minuman biasa, tapi dia sudah menyiapkan ramuan yang bakal bikin tamunya itu kehilangan kendali total atas tubuh mereka sendiri. Stephen selalu menggunakan GHB. Nah, GHB itu kepanjangan dari gamma hidroksibutirat, salah satu jenis narkoboy. Dalam dosis kecil, dia bikin rileks. Tapi dalam dosis yang berlebih, dia bakal bikin sistem pernafasan kalian bakal berhenti. Dan Stephen nggak punya latar belakang medis. Main masuk-masukin aja. Dan di titik inilah, Stephen itu berubah jadi penjahat yang paling jahat di London. Dan sekarang, kita sudah tahu siapa Stephen Port. Tapi gimana dia bisa mulai bermain dengan para boti ini tanpa terdeteksi? Kita masuk ke kasus pertama yang harusnya bisa menghentikan semuanya. Nama pertama yang harus kita ingat adalah Anthony Walgett. Dia baru 23 tahun, mahasiswa fashion di London yang punya masa depan cerah. Anthony itu tipe orang yang dicintai semua temannya. Dia ceria dan penuh ambisi. Tapi pada malam 17 Juni 2014, hidupnya berubah jadi tragedi gara-gara sebuah pesan di aplikasi hijau. Stephen menghubungi Anthony lewat aplikasi hijau. Dia menjanjikan bayaran 800 pound sterling atau setara 16 juta rupiah lah. Cuma buat menemani dia malam itu. Anthony yang lagi butuh uang buat biaya kuliahnya pun setuju. Dia nggak tahu kalau dia bukan lagi menuju sebuah janji temu, tapi menuju sebuah jebakan dari Stephen. Pagi harinya sekitar jam 4 subuh, sebuah telepon masuk ke layanan darurat 999. Si penelpon suaranya tenang banget. Dia bilang dia melihat seorang pria tergeletak atau pingsan di depan sebuah blok apartemen di Cookie Street. Penelpon itu adalah Stephen sendiri. Dia nggak pakai nama aslinya. Dia pura-pura jadi orang asing yang cuma kebetulan lewat pas mau berangkat kerja. Dia bahkan nggak nyentuh Anthony sama sekali pas nelpon. Seolah-olah dia nggak kenal sama siapa yang tergeletak di sana. Pas ambulan dan polisi datang, mereka nemuin Anthony sudah meninggoy. Dia ditemukan dalam posisi duduk yang aneh. Seolah-olah dia cuma lagi tidur.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ada dosis dari obat GHB di sistem tubuhnya. Disinilah kebohongan Stephen mulai goyah. Polisi melacak HP Anthony dan menemukan jejak chat dengan Port. Polisi akhirnya tahu kalau si penelpon anonim itu adalah Stephen Port. Dia pun ditangkap, tapi bukan karena kasus Bun-Bun, melainkan karena menghalangi keadilan alias berbohong di awal. Meskipun Stephen terbukti bohong dan dia yang terakhir kali bersama Anthony, dan meskipun ada obat bius dosis tinggi, polisi London atau Met Police malah menyimpulkan kalau meninggoynya Anthony itu nggak mencurigakan. Mereka pikir Anthony itu cuma pengguna narkoba yang sedang overdosis sendiri secara nggak sengaja. Stephen cuma dipenjara sebentar karena bohong, dan setelah itu dia bebas lagi. Polisi bahkan nggak menggeledah laptop atau HP Stephen secara mendalam saat itu. Padahal kalau mereka teliti sedikit saja, mereka bakal menemukan riwayat pencarian Stephen soal dosis obat GHB dan cara menghilangkan kesadaran orang. Karena kelalaian ini, pintu buat Stephen mencari para boti-boti selanjutnya terbuka lebar. Ibu Anthony yang bernama Sarah sudah teriak-teriak ke polisi. Dia bilang anak saya nggak pakai narkoboy, dia nggak mungkin overdosis sendiri. Tapi omongan seorang ibu diabaikan begitu saja oleh polisi. Dan kebebasan yang didapat Stephen ini justru jadi tiket meninggoynya buat 3 boti-boti lainnya. Setelah kasus Anthony Wellgate dianggap kecelakaan oleh polisi, Stephen bukannya takut. Dia malah merasa punya kekuatan super. Dia merasa sistem nggak bisa menyentuh dia. Dan hanya dalam waktu 2 bulan setelah kasus pertama, dia kembali beraksi. Tapi kali ini lokasinya bergeser sedikit. Bukan di depan apartemennya lagi, tapi di sebuah area yang sangat ironis ya. Pemakaman gereja Santa Margaret di Barking, Inggris. Tempat yang seharusnya tenang malah jadi saksi bisu kejahatan Stephen. Setelah Anthony ada Gabriel Kovari, pemuda 22 tahun asal Slovakia yang baru saja pindah ke London buat nyari peruntungan. Gabriel ini orangnya ramah banget, tapi dia belum punya tempat tinggal tetap. Disinilah Stephen masuk. Lewat aplikasi hijau, Stephen nawarin Gabriel tempat tinggal di apartemennya. Bagi perantau yang lagi kesulitan, tawaran itu kayak anugerah, tapi kenyataannya itu adalah mimpi buruk. Tepat pada tanggal 28 Agustus 2014, seorang warga yang lagi jalan-jalan sama guguknya menemukan Gabriel tergeletak di sudut pemakaman gereja. Penyebabnya lagi-lagi overdosis obat GHB yang digunakan Stephen. Hanya selang 3 minggu, tepatnya 20 September 2014. Di lokasi yang hampir sama persis di pemakaman itu, ditemukan pria ketiga tergeletak, yaitu Daniel Whitworth, usia 21 tahun. Dan disinilah Stephen ngelakuin langkah yang sangat-sangat licik. Di tangan Daniel Whitworth, polisi menemukan sebuah surat. Isinya, Daniel Whitworth mengaku kalau dia nggak sengaja ngebun-bun Gabriel Kovari karena overdosis obat. Dan sekarang dia merasa bersalah sampai akhirnya memutuskan untuk ngebun-bun dirinya sendiri. Ada 2 pemuda ditemukan di lokasi yang sama dalam waktu 3 minggu dan ada surat cinta. Maksudnya surat Bun-Bun sendiri yang menjelaskan semuanya. Polisi pun lega. Mereka pikir kasus ini selesai. Satu ngebun-bun yang lain, terus Bun-Bun sendiri. Tapi ada masalah besar. Ayah Daniel, Adam Whitworth, langsung bilang, ini bukan tulisan tangan anak saya. Dan anak saya nggak pernah pakai narkoboy. Tapi lagi-lagi kalian bisa tebak kan, polisi mengabaikan itu. Mereka bahkan nggak melakukan uji forensik tulisan tangan pada surat itu sampai berbulan-bulan kemudian. Padahal kalau polisi mau sedikit aja teliti, surat itu ditulis di kertas yang sama dengan catatan yang ada di rumah Stephen. Dan yang paling gilanya, di dalam sistem tubuh Daniel nggak cuma ada obat GHB, tapi ada sisa-sisa DNA orang lain. Tapi karena polisi sudah malas dan menganggap ini kasus orang yang secara ekonomi itu lemah, mereka pun menutup mata. Stephen Port duduk manis di rumahnya, melihat dari jendela gimana polisi sibuk di pemakaman gereja. Sambil mungkin tersenyum karena dia tahu dia baru saja berhasil memfitnah orang meninggoy demi menutup jejak kejahatannya sendiri. Setahun berlalu sejak kejadian di pemakaman gereja itu. Stephen mungkin mengira dia sudah pensiun dengan aman. Tapi pada September 2015 dia kembali berulah. Kali ini giliran Jack Tyler usia 25 tahun yang ditemukan meninggoy.
Jack itu beda banget dengan sebelumnya di mata polisi. Dia punya pekerjaan tetap, dia sangat anti narkoboy, dan dia punya keluarga, terutama 2 kakak perempuan, Donna dan Jenny, yang tahu persis luar dalamnya Jack. Jadi ketika Jack ditemukan, lagi-lagi di dekat tembok pemakaman gereja Santa Margaret pada 14 September 2015, keluarga Jack tahu ada yang nggak beres. Polisi selalu berdalih dengan alasan yang sama. Mereka bilang kepada keluarga Jack, maaf, anak kalian overdosis obat GHB. Mungkin dia punya kehidupan rahasia. Tapi Donna dan Jenny nggak terima. Mereka bilang nggak mungkin. Jack bahkan nggak suka mabuk, apalagi pakai obat bius sendirian di pemakaman. Karena merasa polisi nggak gerak, keluarga Jack akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan detektif, yaitu investigasi mandiri. Keluarga Jack mulai menelusuri langkah terakhir Jack. Mereka mencari tahu Jack pergi kemana malam itu. Polisi akhirnya setelah didesak habis-habisan, memeriksa rekaman CCTV di stasiun Barking. Di rekaman itu Jack terlihat berjalan bersama seorang pria tinggi besar, botak seperti saya ya, dan gerak-geriknya sangat kaku. Siapa lagi kalau bukan Stephen Port? Inilah pertama kalinya wajah Stephen terekam kamera bersama salah satu tumbalnya secara jelas. Jarak antara penemuan yang meninggoy pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu cuma hitungan langkah. Semuanya terjadi di sekitar lingkungan Stephen. Donna Tyler, kakak dari Jack Tyler, bahkan sampai bilang ke polisi, kalian nggak lihat polanya, ini adalah kejahatan berantai di sini. Tapi tanggapan polisi saat itu, mereka malah bilang kepada keluarga Jack kalau mereka terlalu banyak nonton film detektif. Gila kan? Keluarga Jack Tyler sudah menyuapi polisi dengan bukti, tapi sistemnya malah menolak buat melihat. Keadilan itu nggak datang dari mereka yang berseragam, tapi dari kasih sayang keluarga yang nggak mau menyerah. Perjuangan keluarga Tyler inilah yang akhirnya memaksa polisi buat menghubungkan titik-titik yang selama ini mereka abaikan. Dan saat itulah topeng Stephen mulai dibuka. Kita bakal ngebongkar apartemen nomor 13 atau tempat tinggalnya Stephen dan gimana bisa 4 pria muda yang sehat berakhir dengan meninggoy di pinggir jalan dan pemakaman. Modus Stephen itu sangat spesifik dan terencana ya. Dia bukan tipe penjahat yang berpikir sekali. Stephen selalu menggunakan obat GHB. Di komunitas pesta, obat ini sering disalahgunakan, tapi Stephen memakainya sebagai alat penghilang kesadaran. Stephen bakal ngajak temannya minum. Pas mereka lengah, dia masukin dosis GHB yang sangat tinggi ke minuman mereka. Begitu temannya pingsan atau nggak sadar, Stephen punya kontrol penuh. Dia bakal memperkaosnya berkali-kali saat temannya dalam kondisi koma. Yang bikin ini lebih jahat lagi kalau temannya mulai sadar. Dia bakal cekoki lagi dengan dosis tambahan. Dia nggak peduli apakah jantung atau paru-paru temannya itu kuat nahan dosis itu. Bagi Stephen, mereka bukan manusia. Mereka cuma properti buat fantasinya. Tapi pada akhirnya pada Oktober 2015, desakan dari keluarga Jack Tyler dan temuan CCTV ini bikin polisi nggak punya pilihan selain ngetuk rumah Stephen Port. Pas polisi masuk ke apartemennya, mereka menemukan pemandangan yang aneh. Di satu sisi ada wig-wig pirang yang dia pakai buat nyamar, di sisi lain ada koleksi obat-obatan GHB dalam jumlah banyak. Tapi bukti yang paling telak ada di laptop dan HP-nya. Tim forensik digital menemukan kalau Stephen ini sangat aktif di forum-forum gelap. Dia riset gimana cara bikin orang pingsan tanpa kelihatan kayak ngebun-bun. Dia cuma nyimpen foto-foto teman kencannya saat mereka nggak sadar di tempat tidurnya. Foto-foto itu jadi bukti terakhir untuk menangkap Stephen Port. Stephen nggak bisa lagi ngeles karena bukti sudah di depan mata. Polisi akhirnya sadar kalau mereka punya seorang penjahat berantai yang paling produktif di London. Pas ditangkap, Stephen tetap tenang, tetap santuy. Dia merasa bisa memanipulasi polisi lagi kayak dia yang lakukan di kasus pertama. Tapi kali ini dunia sudah melihat siapa dia sebenarnya. Stephen akhirnya harus mempertanggungjawabkan setiap orang-orang yang sudah dia bikin meninggoy. Setahun setelah penangkapannya, Stephen akhirnya duduk di kursi terdakwa di pengadilan Old Bailey, Inggris. Di seberangnya duduk keluarga dari 4 pemuda yang hidupnya dihancurkan. Selama persidangan, jaksa penuntut ngebongkar semua isi laptop Stephen Port yang kita bahas tadi, dan jujur isinya jauh lebih jijai dari yang kita bayangkan. Stephen ternyata punya obsesi yang sangat spesifik dengan pria yang gak berdaya. Dia bahkan sempat berargumen kalau sempat hubungan pedang-pedangan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dia bilang mereka yang minta obat itu, tapi jaksa langsung mematahkan argumennya. Gimana bisa orang yang sudah meninggoy masih bisa meminta obat GHB? Stephen pun terpojok. Dia nggak bisa lagi pakai alasan kebetulan, karena pola penemuan orang yang meninggoy di pemakaman itu sudah terlalu jelas. Selain Stephen Port,
Ada terdakwa lain yang nggak duduk di kursi terdakwa hari itu, tapi kena semprot habis-habisan oleh publik, yaitu Kepolisian Metropolitan London atau The Met. Disinilah kasusnya semakin terbuka lebar. Ada 17 petugas polisi yang diperiksa karena kelalaian dalam kasus ini. Karena kalau saja polisi mau menghubungkan kasus Anthony Walgett yang orang pertama yang meninggoy dengan benar, 3 pemuda lainnya Gabriel, Daniel, dan Jack mungkin masih hidup sekarang. Banyak pengamat bilang ada unsur institusional homofobia di sini. Polisi menganggap meninggoynya pemuda-pemuda ini cuma masalah gaya hidup komunitas tertentu dan mereka dicap sebagai pengguna narkoboy yang overdosis. Jadi polisi nggak ngerasa perlu investigasi mendalam. Keluarga yang ditinggalkan mendengarnya pun marah besar. Mereka bilang kalau anak saya itu bukan boti, atau kalau kejadian ini di lingkungan elit, polisi pasti sudah bertindak sejak hari pertama. Ini adalah teguran keras bagi keadilan di Inggris. Polisi akhirnya harus meminta maaf secara terbuka kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi bagi mereka, maaf itu sudah terlambat. Dan hasil akhirnya, Stephen dinyatakan bersalah atas 4 pembunbunan, perkaosan, serta pelucahan. Hakim menjatuhkan vonis whole life order. Hasil akhirnya, Stephen Ford dinyatakan bersalah atas pembunbunan, perkaosan, dan pelucahan seksual. Hakim menjatuhkan vonis whole life order. Artinya, Stephen bakal mendekam di penjara sampai nafas terakhirnya, alias seumur hidup, tanpa ada kemungkinan bebas. Dia nggak akan pernah lagi bisa menyentuh aplikasi kencan atau merusak hidup orang lain.